Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matil arwah wa fuh islamiyah wa nuridu fina fi zilal dhuhur al-tikar hatta iskariman syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini di luar biasa Bapak Ibu telah berkesempatan hadir. Saya mengikuti di grup peserta yang paling jauh dari mana ini? Paling jauh, Ibu dari mana? Tambun, Masya Allah. Tambun, ada yang lebih jauh dari Tambun? Pangandaran, luar biasa. Jadi dari mana? Sumedang. Sumedang. Berapa jam ke sini? Ada yang lebih dari 4 jam? Kalau nggak ada, berarti saya paling jauh. Saya berangkat dari jam 4 pagi sampai sini jam 9. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman semua, tanpa memperpanjang waktu pembukaan karena ini kita juga hampir sedikit. Tadinya harusnya saya mulai jam 1:30 mulai mengisi, tapi ala kulli hal ya kita mulai dari jam 1:30 baru pembukaan, tapi tidak apa-apa karena ini adalah awalan. Ini tidak berhenti sampai di sini, Bapak Ibu semua. Boleh dibuka di grup WA-nya yang sudah masuk. Sudah ada materi kirim? Sudah dibuka? Kalau belum bisa dibuka, cek kuotanya, mungkin belum ada. Ya, sudah dibuka semua? Oke, sudah ya. Jadi saya pakai slide di fokus, teman-teman lihat saja di WA. Ya, jadi habis ini ya nanti kita akan ada Zoom lanjutan karena tentu membahas tentang penanganan stroke itu tidak bisa setengah jam, 1 jam, 1 hari yang terakhir. Jadi saya berharap nanti teman-teman tetap mengikuti di Zoom nanti dari Pemda Jawa Barat, PPI akan menginfokan. So sehabis acara ini tidak keluar dari grup karena nanti akan diinfokan kapan jadwal Zoom-nya. Ya. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh MC kita Ustaz Dedi ya, barakallah. Beliau menjelaskan sebagian tentang saya. Mungkin ada yang belum kenal ya, banyak pasti ya yang belum kenal saya. Jadi perkenalkan dulu, saya Adi Hasbi. Saya selama sejak tahun 2004 memulai praktek terapi, lalu kemudian memfokuskan di penanganan stroke sejak tahun 2016. Kalau dulu tahun 2004 ada yang di bawah tahun 2004 sudah berpraktek, boleh katakan sebelum tahun 2004 sudah praktek terapi. Kalau si Koda sudah boleh katakan karena beliau sudah sebelum saya. Nah, di 2016 saya mencoba fokus di penanganan stroke. Ya, tadi saya lihat di beberapa teman-teman yang sudah pernah satu kelas sama saya ya di pembelajaran tentang stroke. Maka kemudian alhamdulillah saya membuat rumah sehat stroke Ashifa tepatnya di Bogor untuk merawat inap penanganan stroke. Gitu. Dan pasien pertama saya namanya rumah sehat stroke Ashifa. Dan konsep rawat inap kami itu adalah konsep pesantren. Jadi ada hafalan Qurannya, ada sholat wajibnya, ada kajian ba'da sholat. Dan Bapak Ibu tahu siapa pasien pertama kami yang rawat inap? Yaitu orang Nasrani yang sama keluarganya mau disuntik mati karena stroke. Selama sehat, tadi kalau kata Dr. Zainul Akbar tadi yang mendengar Dr. Zainul Akbar bilang, jika seandainya sehat kita tidak menambah taat, maka bisa jadi sakit itu jauh lebih manfaat. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu pasien pertama ya di rumah sehat Ashifa di Bogor, orang Nasrani. Begitu kata istri
Ada nggak di sini suami di depan suami bicara begitu? Kalau kita bicara tentang fenomena stroke, Bapak Ibu teman-teman semua, kenapa saya kemudian ngambil stroke, khusus stroke? Dulu palu dada, pokoknya semua sakit dibuka, gitu ya. Semua sakit dibuka saya, karena saya waktu itu belajar dibuka. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali belajar dokter tubuh, maka semua penyakit kamu. Teman-teman yang sudah belajar PAC dan baru hanya PAC saja, maka semua penyakit di PAC, begitu ya. Tapi ketika kita banyak sekali keilmuan terapi yang kita punya, maka kita bisa memilih. Pada saat ketemu dengan klien, oh ini kayaknya perlu dulu, oh ini kayaknya perlu terapi, lalu gitu ya. Jadi nggak masalah ketika kemudian kita ketemu dengan teman-teman yang baru satu skill keilmuan, lalu kemudian ketika semua pertanyaan tentang penyakit bedok dengan penyakit itu jangan cemooh, karena memang baru itu yang dipelajari, gitu ya. Gitu. Sama teman-teman akupuntur, ya, ketika dia baru bisa akupuntur saja, oh ini bisa akupuntur, oh ini bisa akupuntur, gitu sama. Tidak ada yang salah. Yang salah ketika kemudian dia bilang teknik saya paling bagus daripada yang lain. Sepakat ya? Kalau saya sepakat, teman-teman jawab setuju. Sepakat? Setuju. Ya. Jadi itu pertama. Kedua, kenapa kemudian saya masuk ke stroke? Kita lihat faktanya. Faktanya bahwa ternyata setiap tahun ada 13,7 juta kasus stroke. Ya. Ini di dunia. Dunia. Ketika kita masuk lagi ke Indonesia, gitu ya. Jadi kita masuk ke Indonesia, maka ternyata penyebab stroke itu kan banyak, teman-teman ya. Jadi saya ini seperti sedang menggarap lautan, jujur aja. Karena yang datang ini teman-teman terapis, teman-teman praktisi kesehatan yang mungkin pengalaman terapi yang jauh lebih banyak. Gitu. Jadi saya hanya jadikan beberapa data, mungkin ada puzzle-puzzle yang belum kita dapati di tempat lain, kita bisa belajar di situ ke depan. Setuju ya? Jadi saya tidak ada niat untuk menggurui teman-teman semua. Itu yang mungkin perlu dicatat juga, disclaimer dari awal. Jadi kayak nggak kayak guru gitu ya. Jadi kita berbagi aja. Ya. Penyebab stroke salah satunya adalah di diabetes. Ya. Jadi kalau nanti di pembahasan ini benar-benar keburu, saya membahas tentang stroke itu dalam beberapa kategori. Salah satunya diabetes, dan ternyata 25 juta penderita diabetes itu di Indonesia. Totalnya 25 juta. Ini satu angka yang ngeri atau ngeri banget? Ngeri banget. Tadi ditanya sama Ustaz dari Pak Kiai, Bapak Ibu sehat nggak? Sehat? Sehat nggak? Yakin? Yang merasa sehat katakan? Yang merasa sehat? Waduh, sedikit. Yang yakin sehat? Waduh, saya sehat ya. Oke. Nanti di slide berikutnya saya punya namanya permainan, dan ini alhamdulillah sudah dipakai beberapa teman-teman medis untuk mendiagnosa seberapa potensi seseorang kena penyakit. Ya. Kalau ada teori, ada namanya diagnosa, iridologi, selerologi, biologi, palmistry dan lain-lain, kita bisa cek juga gitu ya. Tapi kalau di iridologi dan selerologi bahkan bisa tahu setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang ini akan terjadi seperti apa. Tapi dengan kuesioner yang saya buat, saya susun, saya rangkum ini juga bisa gitu ya. Dan ini sudah dipakai di beberapa teman-teman para bidang gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Next, di fakta ketiga, dicek di fakta ketiga ya. Banyak orang merasa sehat, betul nggak? Setuju? Betul. Kalau saya bilang setuju, jawabnya apa? Sepakat. Setuju, jawabnya? Sepakat. Sepakat. Banyak orang merasa sehat. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki resiko potensi penyakit degeneratif. Contoh saja, pernah nggak kita ketemu orang yang malam-malam sholat isya masih berjamaah, masih ngobrol, tiba-tiba besoknya meninggal, tiba-tiba besoknya sakit stroke, tiba-tiba besoknya kena serangan jantung? Pernah? Ada? Sering? Pernah nggak Bapak Ibu ketemu
di masjid Bapak Ibu, di RT coba ya. Ini saya mau cek, saya biasanya setiap kali training saya selalu tanya. Saya pengen tahu seberapa banyak orang stroke di lingkungan kita. Karena dari fakta, 10 orang yang berkumpul, 3 di antaranya berpotensi terkena stroke. Ini hasil data BPS. 3 di antaranya. Saya tanya Bapak, ada nggak di RT Bapak Ibu atau di jamaah masjid majelis taklim yang kena stroke? Kalau ada angkat tangan. Yang pernah ketemu dengan orang stroke, kadang hampir mayoritas. Ya. Ada yang nggak pernah ketemu orang stroke sampai hari ini? Nggak ada. Semua kita pasti pernah ketemu orang stroke. Bayangkan, kalau 300 orang bilang semua pernah ketemu dengan orang stroke, berarti stroke banyak banget. Kalau bicara stroke banyak banget, maka perlu kita membantu mereka keluar dari kesalahan mereka. Oke. Maka lihat slide berikutnya teman-teman, saya punya namanya DPIK, Daily Habit, ya, Disease Potential Indicator kartu, ya. Ini hasil dari riset saya dan pengalaman saya, gitu ya. Ketika saya bertemu dengan banyak orang stroke, maka memang teman-teman kalau kita mau nyari riset, ya, kita buka satu skill aja. Skill misalnya kata hilang, ya udah kata hilang aja datang. Pasien yang lain jangan datang. Skill saraf kejepit, ya saraf kejepit aja datang. Yang lain datang. Maka kita bisa tanya ke mereka. Pola hidupnya bagaimana, pola keluarganya bagaimana dan sebagainya. Nah saya fokus di situ. Maka saya tanya-tanya. Ada 7 pertanyaan. Teman-teman boleh catat. Nilai. Nah, nilai ya. Silakan dibuka bukunya atau di handphonenya. Atau dihitung ada 7 pertanyaan, di mana 7 pertanyaan ini hasilnya ada skornya. Dari skor itu kita bisa lihat berapa besar potensi kita terkena penyakit. Siap? Siap masuk jurnalnya? Ini kalau kata teman-teman saya, ini kartu masa. Kayak gini ya, kartu masa. Oke, yang pertama. Pertanyaan pertama, jam berapa Anda biasa bangun tidur? Di situ ada skornya, dari mulai jam 3 sampai jam 4 pagi, jam 5 sampai jam 6, jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10, dan jam 11 sampai jam 12. Skornya masing-masing bertambah satu. Jam 3 sampai jam 4 skornya 1, jam 5 sampai jam 6 skornya 2, sampai yang terakhir jam 11 sampai jam 12 siang skornya 5. Oke, yang bawa alat tulis, ditulis. Pertanyaan pertama, saya skornya 2, saya skornya 1, saya skornya 5, gitu ya. Bisa? Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua, langsung. Jam berapa biasa tidur malam? Langsung dicek, karena sudah ada keluar skor di sana. Berapa skor Anda? Sudah? Oke. Langsung yang ketiga, kalau misalnya saya jam 9, itu masuknya kemana? Itu masuknya di skor 1. Ya, skor 1 gitu ya. Kita ambil pembelatan ke bawah. Ya gitu ya. Tapi kalau udah ganti jam 9 ya ambil pembelatan ke atas. Lalu kemudian pertanyaan ketiga, seberapa sering Anda tahajud setiap pekan? Kalau pertanyaannya jawabannya sekitar 3-4 bulan yang lalu, maka maksudnya pernah. Kesian intinya. Kesian. Oke. Halo. Iya, jangan gemeteran ya. Skornya itu dari 1 sampai 5. Skornya 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal pilih kita ada di posisi mana. Kebiasaan kita ini, daily habit. Lalu pertanyaan berikutnya, ya. Yang keempat, jam berapa biasa makan malam terakhir? Ya, biasanya di terapis suka terapi dari Bang Isa sampai jam 9 jam 10 pulang baru makan. Gitu ya. Jadi dokter Zainul Akbar pernah bilang sama saya, jangan sampai terapis bengkak punya hipertensi. Ini ironi sekali ya. Bagaimana bisa seorang dokter mata kena penyakit mata? Dokter jantung sakit-sakit. Ya gitu. Beda kalau bidan ya. Bidan dokter anak ya punya banyak anak wajar ya. Oke. Skornya dicek. Lalu pertanyaan kelima, seberapa sering Anda makan gorengan? Gorengan ini maksudnya apa? Ya tempe goreng, ikan goreng.
Gak cuma pisang goreng ya, semua yang digoreng, semua yang digoreng, apapun yang digoreng dalam kita makan bisa 1 kali sepekan, 3 kali sepekan, atau 3 kali sehari. Kalau nggak ada gorengan, nggak enak. Bisa juga kerupuk. Nah, ini maksudnya kategorinya kerupuk. Oke, pertanyaan ke-6, seberapa rutin kita berolahraga? Masukin angka skor ya, setiap hari atau sebulan sekali. Kalau tiap hari, Ustaz RT kalau tiap hari pulang balik sholat di Al-Jabar ini sudah olahraga ya? Naik turun tangga 5 kali kan, luar biasa ya. Gitu. Yang ke-7, kapan terakhir kali Anda bekam? Sebulan yang lalu atau belum pernah? Ada yang belum pernah bekam di sini? Karena sepertinya ada juga yang bukan terapis ya. Ibu belum ya? Belum, Masya Allah. Oh, kamu? Tuh udah ada pacaran saya. Silakan merapat ibu yang mau bekam. Bapak-bapak ada yang belum pernah dibekam? Pak? Ada yang belum pernah dibekam? Boleh angkat tangan ke sepaluh. Gak ada ya? Masya Allah. Yang baju-baju hijau ini, hijau putih masih sudah pernah dibekam. Udah. Oke, skornya dicek. Sudah 7. Sekarang kita masuk slide berikutnya. Cek potensinya, hitung teman-teman. Ayo dihitung. Kalau skor Anda di 7 sampai 15, maka potensi terkena penyakitnya 15%. Artinya teman-teman beneran sehat. Tadi yang aku berikan. Coba, siapa yang dapat skor ini? Angkat-angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Masya Allah. 10 ya, dari rasa nih ya, 10 ya, ternyata beneran sehat. Kemudian kalau skornya 16 sampai 24, ini mulai warning ya, warning lo hati-hati ya, ternyata kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau skor Anda 25 sampai 35, teman-teman, ini sudah dangerous, bahaya. Setiap hari apa? Ya, ada yang di posisi sebelah kanan, paling kanan, ada di kolom dangerous ada? Ada. Oh, gak ada angkat tangan, gak apa-apa ya, gak apa-apa, boleh, ya. Gak apa-apa ya, kalau gak mau angkat tangan, gak apa-apa ya. Yang tahu. Tapi teman-teman, DPI Karma ini saya harapkan untuk di-share, dibagikan ke klien-klien Bapak Ibu. Boleh. Hak cipta ini saya harapkan teman-teman untuk share, bagi-bagi. Asal teman-teman kita izin untuk disampaikan siapa yang bikin ini sebagai adab dan etika. Gitu ya. Etika jurnalis itu kalau kata calon. Jadi boleh, misalnya Bapak Ibu bikin kajian, tanya siapa di sini yang terasa sehat dan lain-lain, boleh di awal disampaikan supaya banyak orang yang hari ini dia terasa sehat, tiba-tiba besok sebelum subuh dia mandi, banyak gak orang-orang yang jatuh di kamar mandi? Banyak sekali. Kenapa begitu? Karena dia nggak tahu dia ada di posisi mana. Kalau dia jalannya itu lagi menuju ke tanah lapang atau jalannya menuju ke jurang, dia nggak tahu. Karena nggak pernah cek medis, gitu kan? Mau medical check up, nggak mau, takut dan segala macam ya. Didiagnosa, nggak mau, angkanya ini. Ya, kasih ini biar baca sendiri, hitung sendiri, ngecek sendiri. Mudah-mudahan jadi jariah buat Bapak Ibu. Jariah terbaik. So Bapak Ibu, kalau misalnya kemudian ternyata kita ada di posisi sebelah kanan, hati-hati. Karena ini masalahnya tadi stroke. Sangat rentan. Beberapa orang sahabat saya itu ya yang diforsir karena banyak pasiennya, lalu tidak jaga kesehatannya, lalu sakit, ya, stroke, ya.
Bahkan guru saya sudah almarhum, beliau kena stroke sebelum meninggal. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, tapi dengan ini kita bisa jadi waspada. Gitu ya. Oke. So teman-teman, ada yang belum paham stroke itu apa? Boleh angkat-angkat. Kalau sudah, saya skip materi yang selanjutnya ini. Fokus tentang pengertian stroke. Sudah paham semua? Belum? Intinya gini. Setengah jam ya, kita tinggal 15 menit lagi. Stroke itu ada 3 kategori, 3 jenis. Yang kita tahu stroke itu ada 2. Stroke apa? Ringan berat. Stroke apa? Iskemik sama hemoragik. Kalau bahasa awamnya stroke pecah pembuluh darah sama penyumbatan. Ya kan, kategori stroke itu ada 3 jenis. Ada iskemik, ada hemoragik, ada transient iskemik attack, atau bahasa awamnya stroke ringan. Nah, stroke ringan ini banyak ya. Jadi kalau iskemik itu penyumbatan, ya penyumbatan pembuluh darah di otak. Kalau hemoragik itu pecah pembuluh darah di otak, ya. Kalau dia penyumbatan iskemik, ya, transient iskemik attack, tapi tidak sampai berhari-hari bisa balik lagi. Nah ini banyak nih yang dokter bilang kena gejala stroke, datang ke rumah sakit nggak bisa bergerak, lalu beberapa jam dirawat atau 1-2 hari, besoknya sudah bisa pulang. Saya kena stroke tapi alhamdulillah saya bisa balik lagi. Ada yang gitu ya? Ada. Tapi itu tanda akan terjadinya serangan stroke itu. Nah, hati-hati. Gitu ya. Hati-hati. Pokoknya ketika teman-teman dapat konsul orang-orang awam yang kemudian beliau mengatakan, ini tiba-tiba ayah saya pingsan, lalu suaranya bergerok, ya, lalu tangan kakinya nggak bisa digerakin, terus udah sadar nggak bisa digerakin. Saya ngapain ya? Jangan disaranin pijat, jangan disaranin bukan, jangan disaranin tusuk jarum di ujung-ujung jari. Suruhnya apa? Bawa ke rumah sakit. Sudah. Karena golden time-nya 4 jam. Ya. Apalagi tidak kita pegang. Dan kalau kita pegang pada saat mungkin tetangga begitu ya, sarannya pasti rumah sakit itu bawa rumah sakit. Supaya tidak apa-apa ke kita sebagai terapis. Karena kata dokter Sakira, spesialis bedah, beliau mengatakan seseorang dikatakan ahli itu bukan yang dia bisa menguasai segalanya. Nah, ini seseorang dikatakan ahli terapi bukan dia yang menguasai semua ilmu terapi, bekal, buntut, PAZ atau punggung, refleksi, bisa semua. Tapi itu tidak dikatakan. Lalu siapa yang dikatakan ahli? Mereka yang tahu batasan kemampuan dirinya dan mampu merekomendasikan atau merujuk kepada ahli yang lain. Itu dikatakan ahli. Jadi betapa bisa semua pegang. Apa itu? Itu belum jadi ahli. Ahli itu kita tahu batasan diri kita sampai mana. Oh ini saya bisa sebelah. Rujuk aja ya. Tidak akan menjadi kehinaan buat kita ketika kita tidak bisa melakukan itu. Tidak. Justru itu yang terbaik. Ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak paham terhadap satu penyakit tapi dia mengobati orang itu, maka dia harus bertanggung jawab. Gak bisa tuh lepas tanggung jawab, gak bisa. Ya, tetap aja nanti itu punya malpraktik. Di dunia mungkin lolos, di akhirat nggak ada. Ya. Oke, langsung saya masuk lagi lewat. Ya. Apa saja yang terjadi kepada orang-orang yang punya penyakit stroke? Yang pertama itu ada gangguan neurologis vokal. Teman-teman bisa baca dari mulai lemah otot wajah, ya, sampai kesadaran menurun. Ya, neurologis vokal. Vokal itu kalau dalam bahasa ini bukan berarti bicara, ya, bukan berarti kemampuan bicara, bukan. Tapi seluruh anggota gerak, baik mulut maupun anggota gerak lain.
gitu ya. Gangguan neurologis vokal. Lalu kemudian saya mendapatkan pembagian kategori stroke berdasarkan usia stroke ini dari guru saya almarhum Pak Muhammad Maulana Hakim, ya, founder dari Mas Takaranda. Jadi stroke itu terbagi dari 3 kelompok, 3 usia. Maka kita perlu lihat nih, kalau kita bilang sebaik-baik pengobatan adalah bekam, maka semua usia stroke ini dibekam semua, nggak bisa. Ada seni dalam penyembuhan, nah gitu. Ya, ada seninya. Oh mungkin di saat ini, misalnya dia baru seminggu keluar dari rumah sakit, langsung dibekam boleh nggak? Seminggu keluar dari rumah sakit, baru kena nih berarti, baru kena stroke seminggu boleh? Nggak boleh. Hah? Boleh nggak? Yang boleh angkat tangan. Nggak ada. Yang nggak boleh angkat tangan. Yang mau luar. Iya, ada pilihan mau luar nggak boleh, ada pilihan ketiga. Berarti kalau teman-teman nggak jawab gimana ketika ada orang? Bingung. Orang stroke, Pak, ibu saya baru keluar dari rumah sakit, kenapa stroke? Udah berapa lama? Baru seminggu. Di terapi, ibu kabar? Kita bahas nggak boleh, ibu kabar? Bukan, yakin? Biasanya, orang stroke itu tensinya stabil. Turun naik. Hah? Turun naik. Masih tinggi kan? Masih. Dia bisa turun, bisa pakai obat. Kalau nggak ada obat, dia naik lagi. Ya. Maka disebutnya hipertensi malignan. Tinggi, turun. Itu dalam standar PBI tidak boleh, kontraindikasi. Maka amannya jadi begitu, gitu ya. Jadi kita pilih dulu nih. Jadi dari 3 kategori berdasarkan usia stroke 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, dan 6 bulan sampai setahun. Itu beda penanganan bekam, beda penanganan terapi. Oke, ikuti nggak slide-nya? Ada ya? Ikuti slide-nya. Saya lanjut lagi. Kalau misalnya orang ini baru 0 sampai 3 bulan, biasanya penyakitnya, keluhannya atau simptomatiknya dari mulai badan tubuhnya lemas, masih suka sesak napas, pencernaan, biasanya BAB-nya 5 hari, 6 hari nggak BAB, 4 hari nggak BAB, ya, kepala masih suka pusing, muter, vertigo, masih kaku dan sebagainya, ya. Atau ada yang pelok, ya, ada juga yang enggak, tapi ada juga yang cadel. Pelok dengan cadel itu beda, ya. Pelok itu mana? Hah? Ini pelok. Ya. Di situ deh. Kalau cadel ya nggak bisa ngomong kan akhirnya, tadi bisa ngomong kan ya, gitu ya. Jadi miring dulu. Lalu terapi apa nanti? Ya. Kita masuk dulu ke yang kedua. 3 sampai 6 bulan, ini bukan 12 bulan, 6 bulan. Sudah mulai terjadi kekakuan, ya. Berat badan mulai turun karena apa? BAB-nya nggak lancar, ya, susah telan juga. Air liur mulai keluar nggak terkontrol, dan mulai masuk ke fase tersinggung. Mudah tersinggung, pengen diperhatiin, ya. Karena orang seperti itu buat ngambil minum aja susah, manggil-manggil, ya. Ayo minum, ayo susah kan, kesian, tersinggung ya. Apalagi mau makan susah, mau BAB susah dan sebagainya. Mulai di sini. Kemudian kalau 12 bulan ke atas, 6 sampai 12 bulan ke atas, mulai nih kekakuan badan, berat badan turun dan lain sebagainya. Mulai sering nangis dan rentan terjadi serangan. Nah lalu kemudian kalau terjadi itu, kita bisa tanya Bapak, ini struknya kapan? Oh ini udah 2 tahun, oh ini udah 5 bulan, oh ini udah 6 bulan. Cek tadi yang saya tuliskan gejala-gejalanya itu. Lalu gimana cara kita mengobatinya dengan gejala itu? Maka saya menggunakan namanya teori pedas atau P3GAS. Nah ini tidak dibahas panjang, ya, sekilas saja. Dari P1 itu pencetus, pikiran, cedera, trauma. P2 penyumbang, gaya hidup tidak sehat. P3
itu penyebab ya riwayat penyakit. Jadi kalau kita bicara stroke dalam sudut pandang ini, gitu ya, ini nggak cuma sekedar hipertensi, diabetes, nggak cuma itu, tapi ada pencetus, penyebab. Nah, tiga ini teman-teman mesti diselesaikan di takaran kita, gitu. Jadi nggak cuma datang dia terapi, habis itu pulang. Itu sama dengan disqualified. Cuma terapinya terapi tradisional, tapi pemikirannya konvensional. Kalau holistik, apalagi kita terapis bekam sunnah, maka tiga ini kita mesti bantu selesaikan. Kemudian dampak, ya dampaknya apa? Ada iskemik atau hemoragik. Akibatnya apa? Kelumpuhan, ya. Dan solusinya, baru kita masuk ke solusi. Solusinya kombinasi terapi yang tepat. Jadi dari situ baru kita tentuin terapinya apa. Ya, kalau kita baru bisa satu jenis terapi, lalu terapi ini belum cocok pada saat kita datang ke klien, jangan diterapi sama kita. Rekomendasi ke senior kita, ya, atau ke terapis ahli lain yang ini kayaknya harus dilakukan ini dulu, gitu ya. Kalau saya lakukan modalitas terapi stroke itu ada 3, bekam, pijatnya saya menggunakan masta karaga, kemudian yang ketiga herbal. Ya. Nah di kami di Pondok Pesantren Mabna Islam, para santri kami bikin namanya madu motion. Madu motion ini untuk penyakit stroke. Herbalnya ada 15 macam di dalam itu. Ya. Herbalnya bisa masuk ke situ. Jadi kalau kita bingung belajar herbal, ya udah kasih aja madu itu, gitu ya. Insya Allah. Ya. Atau tadi yang tadi diminum di bawah, apa tadi namanya? Bisa. Apa tadi yang tadi pagi? Tadi pagi tadi minum kita jahe. JSR. Nah itu bisa. Tapi kalau dia bisa minum, kalau bisa maka harus yang lain. Teman-teman, sebenarnya penanganan stroke itu ada 3 keluhan itu, gangguan zona leher, zona perut, zona kepala. Di luar anggota gerak. Tadinya saya kalau waktunya panjang nih mau praktek diagnosa fisik, ya. Seringkali kita bilang, oh ini ada perubahan, oh ini ada perubahan, tapi kita nggak pernah mencatat sebelumnya seperti apa. Nanti insya Allah kita akan bahas di Zoom ya, di Zoom ya. Jadi kita akan bahas namanya diagnosis range of motion. Ya, diagnosis range of motion. Mencatat semua anggota gerak klien sebelum terapi. Dikasih catatan, dikasih nilai, lalu habis itu kita terapi, lalu kita cek pasca terapinya langsung apakah ada perubahan atau tidak. Kalau pasien itu datang begini, stroke udah lebih dari 6 bulan, gitu ya, kakinya udah angkat, jalannya gini, lalu dia pulang itu tangannya bisa turun, bisa naik begini, senang, bahagia, semangat, semangat. Dia tangannya ngomong terus, lalu pulang bisa bahagia, bahagia. Maka kita perlu catat ada perubahan-perubahan ini. Jangan cuma sekedar terapi lalu habis itu selesai. Tapi ada pencatatan. Nah nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi teman-teman di Zoom insya Allah. Karena waktunya cuma 30 menit tentu tidak selesai. Tapi habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing session materi ini. Saya bagikan ke teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti diskusinya bisa panjang di dalam grup, gitu ya saya. Kan sekarang masih satu arah ya diskusinya, belum ada diskusi, masih satu arah. Nanti insya Allah kita akan diskusi panjang. Terima kasih sudah 14:34 karena waktu asar ini lebih cepat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Ya, khususnya Bapak Ibu yang hadir jauh-jauh ini harus ada bekal. Ya, saya ingin teman-teman pulang bawa sesuatu yang bisa dipakai. Minimal BPI card itu bisa dipakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jazakumullah Ustaz Robi sebagai pemateri Ibnu Nabawi di hari ini sangat luar biasa. Kita sangat mendapatkan ilmu yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
dan memotivasi kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita tentang terapi hipnoterapy. Selanjutnya kita akan isi acara dengan pembagian niaga. Pada sedikit saatnya, tolong. Iya. Ustadz ini sebagai ketua Jabar, silakan dengan segala kehormatan untuk memberikan piagam. Ya, silakan dokumentasi sebagai tanda terima kasih kepada Ustadz Andi yang sudah memberikan materi dan support yang luar biasa untuk acara ini. Selanjutnya bumi sehat bahagia. Ini bumi sehat bahagia. Tolong. Ini adalah peserta dan sekaligus support dalam acara ini. Sponsor. Silakan kepada siapa lagi? Keluarga besar PRC. Perwakilannya. Keluarga besar itu sehat. Silakan. Untuk mewakilinya. LKP ACC Amanah Jadi Cendekia kepada yang hadir bisa mewakili. Langsung nih melihat sekretariatannya. Ya, terima kasih LKP Amanah Jadi Cendekia atas semua yang sudah diberikan. Selanjutnya ada sedikit pembagian door prize. Yang pertama, yang belum pernah dipegang di sini siapa? Yang belum pernah. Boleh, Kang ini boleh bagikan. Itu ada voucher untuk bekam gratis. Belum pernah dibekam. Silakan.